Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, berjumpa kembali dengan program yang luar biasa, SBB, Sepakat Bertumbuh Bersama. Kita masuk ke dalam episode yang ke-20 hari ini. Kita akan membahas lanjutan dari Mazmur pasal 18. Sekarang kita masuk di dalam ayat 30 sampai dengan ayat 50. Saya akan bacakan bagi kita. Adapun Allah, jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah, Dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit batu, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Kau berikan kepadaku perisai keselamatan, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku dan mata kakiku tidak goyah. Aku mengejar musuhku sampai kutangkap mereka dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Aku meremukkan mereka sehingga mereka tidak dapat bangkit lagi. Mereka rebah di bawah kakiku. Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Kau buat musuhku lari daripadaku. Dan orang-orang yang membenci aku, kubinasakan. Mereka berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang menyelamatkan. Mereka berteriak kepada Tuhan, tetapi Ia tidak menjawab mereka. Aku menggiling mereka halus-halus seperti debu di depan angin, mencampakkan mereka seperti lumpur di jalan. Engkau meluputkan aku dari perbantahan rakyat, Engkau mengangkat aku menjadi kepala atas bangsa-bangsa, bangsa yang tidak kukenal menjadi hambaku. Baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Orang-orang asing tunduk menjilat aku. Orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunya dengan gemetar. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah menaklukkan bangsa-bangsa di bawah kuasaku, yang telah meluputkan aku dari musuhku. Bahkan Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kelaliman. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan, dan aku mau menyanyikan mazmur bagimu. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yaitu Daud dan kepada anak cucunya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan dari Mazmur pasal 18 ayat 30 sampai ayat 50 ini adalah berkat mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, saya pelajari dalam Alkitab tentang kehidupan Daud. Kesimpulan saya adalah Daud seorang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan hanya mencari Tuhan, tetapi mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Saya pelajari dalam Alkitab tulisan-tulisan Daud yang ada di kitab Mazmur ini. Pagi hari Daud itu berdoa, malam hari Daud itu berdoa, dalam penderitaan Daud itu berdoa, dalam tekanan Daud itu berdoa, menghadapi musuh Daud itu berdoa. Dan setelah mengalami pertolongan Tuhan, setelah ditolong Tuhan, Daud juga berdoa. Saya banyak temukan orang, Bapak Ibu, sedang dalam masalah berdoa, tetapi ketika mengalami pertolongan Tuhan, lupa sama Tuhan. Makanya saya sebut Daud ini adalah orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena dalam segala kehidupannya, segala yang terjadi dalam hidupannya, segala yang dialami olehnya, dia mencari Tuhan. Nah, dari kehidupan Daud kita akan belajar berkat orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Minimal ada 5 berkat dari orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh yang saya pelajari dari Mazmur pasal 18 ayat 30 sampai 50 ini. Yang pertama,
hidupnya penuh dengan ucapan syukur. Kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-49, Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat, sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Ya, Daud hidupnya penuh dengan ucapan syukur. Jadi yang pertama, berkat dari orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh adalah hidupnya penuh dengan syukur. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, berkat dari orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh adalah mengalami pertolongan dan pembelaan Tuhan. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara dalam ayat 46 sampai 48, Alkitab mencatat Bapak Ibu dikatakan, Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku. Dan mulialah Allah penyelamatku, Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Ayat ke-48, yang telah meluputkan aku dari musuhku. Bahkan engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kelaliman. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari ayat 46 sampai 48 ini Saudaraku, kita temukan berkat yang kedua dari orang yang mencari Tuhan. Selalu mengalami pertolongan dan pembelaan Tuhan. Ini dialami oleh Daud. Berkat yang ketiga Bapak Ibu Saudara, dari orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan adalah dihormati oleh banyak orang. Kita lihat dalam ayat 43 sampai ayat 45, Bapak Ibu, dikatakan oleh Alkitab, ayat 43 sampai 45 dikatakan, engkau meluputkan aku dari perbantahan rakyat. Engkau mengangkat aku menjadi kepala atas bangsa-bangsa. Bangsa yang tidak kukenal menjadi hambaku. Ya, dalam kepemimpinannya sebagai raja, rakyat menghormatinya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa yang tidak mengenal Daud pun menjadi hambanya Daud. Ayat 44 dikatakan, baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Nah, ini menunjukkan Daud itu dihormatin Bapak Ibu. Orang-orang asing tunduk menjilat kepadaku. Ayat 45 dikatakan, orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunya dengan gemetar. Jadi dari ayat 43 sampai dengan ayat 45 ini, berkat yang ketiga saudara yang dikasihi Tuhan adalah dihormati oleh banyak orang. Kalau saudara ingin dihormati oleh banyak orang, carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena dengan saudara mencari Tuhan, karaktermu, sifatmu akan diubah oleh Tuhan. Menjadi sama seperti Tuhan. Dan itu membuat orang akan respect, akan menghargai hidupmu. Berkat yang keempat, saudara yang dikasihi Tuhan, mengalami kemenangan. Ya, kita lihat dalam ayat ke-37 sampai ayat 40. Ayat ke-37 sampai ayat 40 dicatat oleh Alkitab. Aku mengejar musuhku sampai kutangkap dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Aku meremukkan mereka sehingga mereka tidak dapat bangkit lagi. Mereka rebah di bawah kakiku. Ayat 39. Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Jadi dari ayat ke-37 sampai 40 ini, saya melihat berkat orang benar itu. Berkat orang yang mencari Tuhan, maksud saya saudaraku, adalah mengalami kemenangan. Daud mengalami kemenangan atas semua musuh-musuhnya. Ketika saudara dan saya mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan mengalami kemenangan dari masalah, kita akan mengalami kemenangan dari persoalan, kita akan mengalami pembelaan dan kemenangan dari orang-orang yang berusaha menjatuhkan atau mencemarkan nama baik kita. Berkat yang kelima dari orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh adalah memiliki kekuatan yang besar. Kita lihat saudara yang dikasihi Tuhan di dalam ayat 31 sampai 33 dikatakan, sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita.
Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan, dengan kekuatan, dan membuat jalanku rata. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membuat aku berdiri di bukit batu. Dari sini kita lihat, saudaraku dikasihi Tuhan, berkat dari orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan adalah memiliki kekuatan yang besar. Bahkan Yesaya berkata, orang muda menjadi lemah, teruna-teruna lesu, ya, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang mencari Tuhan, mendapat kekuatan baru. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kekuatan kepada orang yang mencari Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita akan mengalami berkat-berkat dari Tuhan. Saya ada quotes yang saya dapat dari saat teduh saya secara pribadi dengan Tuhan. Bunyinya seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Anda yang lemah dan biasa menjadi kuat dan luar biasa ketika Anda mengambil keputusan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati saudara. Seperti biasa di akhir acara ini, saya rindu berdoa bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu yang rindu didoakan, taruh tangan kananmu di dadamu dan izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami untuk kami sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena kami percaya ketika kami sungguh-sungguh mencari Tuhan, kami yang lemah menjadi kuat. Kami yang biasa menjadi luar biasa. Karena itu kami mengambil keputusan, kami mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kamu berdoa bagi umat-Mu, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, sembuhkan yang sakit, lepaskan yang berdosa, dan ampunilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima mujizat, pertolongan, dan keajaiban Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah berdoa, percaya, dan alami kuasa doa, mujizat Tuhan akan nyata atas kita. Tetap semangat, tetap sukacita, salam sepakat.